Halo sahabat teknologi, welcome back to XP Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal uji kompetensi keahlian TKJ paket yang kedua tahun 2023-2024. Di sini ada judul tugasnya yaitu rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Oke, di bawahnya di sini ada daftar peralatan dan bahannya, yaitu PC client, kemudian laptop, smartphone, nantinya digunakan untuk akses WiFi. Kemudian ada router board yang digunakan untuk switch, kemudian ada WiFi router board yang digunakan untuk wireless. Kemudian ada crimping tool, LAN tester, kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Di sini ada langkah-langkah kerjanya. Kita scroll ke bawah dulu. Di sini ada topologinya ya. Di sini ada internet, nantinya terhubung ke wireless router yang nantinya bisa diakses juga menggunakan smartphone via WiFi atau wireless. Kemudian terhubung ke switch atau router yang kedua. Kemudian switch ini dihubungkan ke beberapa PC client atau komputer. Oke, ini topologi buatan dari saya sendiri. Di sini ada router board yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama ini nantinya port yang pertama sambungkan ke sumber internet atau ISP ya. Kemudian untuk port yang kedua ini sambungkan ke router board yang kedua ke port yang pertama. Di mana router board yang kedua ini nantinya berfungsi sebagai switch. Oke, kemudian untuk port yang ketiga ini kita sambungkan ke laptop untuk nanti konfigurasi di mikrotiknya. Kemudian nanti di router board yang kedua ini yang berfungsi sebagai switch, di port yang kedua ini kita sambungkan ke PC client, port yang kedua dan port yang ketiga. Untuk yang port keempat ini nanti akan saya gunakan untuk menyeting mikrotiknya menggunakan laptop ini ya. Oke, kita langsung saja buka lagi untuk soalnya. Pertama-tama kita kerjakan terlebih dahulu yang ini, konfigurasi VLAN pada either 2 dengan ketentuan. Yang pertama VLAN 1, VLAN ID-nya 10, name-nya siswa. Kemudian yang kedua VLAN 2, VLAN ID-nya 20 dan name-nya guru. Oke, kita masuk ke mikrotiknya. Pertama-tama kita reset terlebih dahulu ya, masuk ke sistem, kemudian pilih reset configuration. Kemudian checklist yang dua ini, reset configuration. Oke, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke menu interface. Kemudian header 1 kita rename terlebih dahulu. Kita tambahkan internet. Apply, oke. Kemudian untuk wireless LAN-nya kita centang seperti ini, kemudian double klik. Di tab general ini kita rename menjadi wireless. Apply, oke. Oke, jika sudah, klik add atau tambahkan, kemudian pilih VLAN. Di sini yang pertama di soal VLAN 1 namanya siswa, VLAN ID-nya 10. Oke, berarti kita tambahkan di sini siswa. Di sini untuk VLAN ID-nya 10. Di sini interface-nya jangan lupa pindahkan di header 2. Jika sudah, apply, oke. Kemudian tambahkan lagi yang kedua. VLAN 2 kita tambahkan di soalnya itu guru, VLAN ID-nya 20. Oke. Di sini kita rename guru.
VLAN ID-nya 20. Interface-nya kita pindahkan ke Either 2. Apply. Oke, jika sudah, kita lihat lagi untuk soalnya. Yang ini sudah selesai dikerjakan, kita tandai. Kemudian lanjut ke poin B, yaitu konfigurasi Either 1. IP Either 1 itu sesuai dengan network yang diberikan ISP, dan gateway-nya juga sama, disesuaikan dengan IP yang diberikan oleh ISP. Oke, kita setting terlebih dahulu. Pertama-tama masuk ke IP, kemudian masuk ke DHCP client. Di sini klik tambahkan, kemudian interface-nya pilih Either 1 internet. Jika sudah, langsung saja apply. Pastikan statusnya bound ya. Jika sudah bound, langsung saja OK. Oke, kita lihat lagi soalnya. Yang ini berarti sudah selesai. Kemudian lanjut, Either 2 digunakan untuk jaringan LAN. VLAN 1, IP VLAN 1 yaitu 192.168.40.1/24. Kemudian untuk VLAN 2, IP-nya itu 192.168.60.1. Kemudian untuk wireless LAN 192.168.20.1. Oke, kita tambahkan. Oke, kita masuk ke IP, kemudian masuk ke address. Di sini tambahkan yang pertama addressnya yaitu yang ini 192.168.40.1/24. Kita paste di sini. Kemudian interface-nya itu kita pilih yang siswa, VLAN 1 siswa ya. Klik apply, kemudian OK. Kemudian tambahkan lagi yang kedua. Yang kedua itu IP-nya 60.1/24. Oke, kemudian kita paste di sini. Untuk interface-nya kita pilih yang VLAN 2 guru. Kemudian apply. OK. Tambahkan lagi satu lagi. Di sini untuk wireless LAN. Wireless LAN IP-nya 192.168.20.1/24. Oke, untuk interface-nya pilih yang wireless LAN 1. Klik apply, kemudian OK. Oke, lanjut kita lihat lagi soalnya. Di sini untuk DHCP pool VLAN 1 itu 192.168.40.10 sampai 20.50. Nah, ini salah ya. Harusnya 40.50 bukan 20.50. Saya koreksi terlebih dahulu. 40.10 sampai 40.50. Kemudian VLAN 2 ini juga salah, harusnya 60.10 sampai 60.50. Kemudian yang wireless LAN atau WLAN DHCP poolnya 20.10 sampai 20.50. 20. Oke, udah benar ya. Oke, kita kerjakan. Kita masuk ke mikrotiknya, masuk ke IP, kemudian masuk ke DHCP server. Kemudian di sini klik DHCP setup. Kemudian di sini pilih yang VLAN 1 siswa. Di sini next, kemudian next lagi. Nah, ini untuk address to give out-nya DHCP pool-nya sesuai di soal. Yang pertama VLAN 1 itu 40.10 sampai 40.50. Berarti di sini 40.10 sampai 40.50.
Oke, sudah, next. Kemudian next lagi. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang kedua, DHCP setup, kemudian pilih VLAN 2 guru. Next, kemudian next lagi. Nah, yang ini di soalnya DHCP poolnya 6010 sampai 6050. 6010 sampai 6050. Oke, next. Kemudian next lagi, next. Oke. Satu lagi, tambahkan lagi DHCP setup, kemudian pilih di sini WLAN 1. Next. Kemudian next lagi. Di sini DHCP poolnya 20.10 sampai 20.50. 20.10 sampai 20.50. Oke, jika sudah next lagi, next, kemudian oke. Nah, di sini merah karena belum terhubung ke perangkatnya ya. Oke, kita lihat lagi soalnya. Di sini untuk nama wirelessnya itu yaitu UKK_ nomor absen, kemudian passwordnya 1 sampai 8. Oke, kita masuk ke wireless. Kemudian di sini di double klik untuk wirelessnya. Di sini masuk ke tab wireless. Untuk modenya pilih AP bridge. Kemudian bands-nya itu kita pilih yang 2 GHz B/G/N. Kemudian untuk SSID-nya sesuai yang di soal. Yang ini UKK_ nomor absen. Nomor absennya di sini saya inputkan saja 27. Oke, jika sudah apply, kemudian oke. Nah, di sini untuk setting passwordnya itu masuk ke security profiles. Kemudian di sini klik tambahkan. Untuk profilnya, nama profilnya saya isikan UKK TKJ. Kemudian untuk modenya pilih yang dynamic keys. Yang ini checklist 2. Kemudian untuk passwordnya tadi itu di soal 1 sampai 8. Inputkan di sini 1 sampai 8. Jika sudah apply, kemudian oke. Nah, di sini sudah selesai. Kita tandai di soalnya. Oke, lanjut. Untuk hotspotnya di sini alamat login hotspotnya yaitu portal smk.sch.id. Oke, kita masuk ke menu hotspot, menu IP terlebih dahulu, kemudian menu hotspot. Kemudian di tab server kita klik hotspot setup. Kemudian untuk hotspot interface-nya ini pilih yang WLAN 1 atau wireless. Kemudian next lagi. Nah, untuk DNS name-nya ini isikan portal smk.sch.id. Sudah next. Nah, untuk passwordnya itu bebas, saya inputkan saja admin. Next. Oke. Jika sudah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang ini sudah selesai, kita tandai. Oke, untuk soal berikutnya yaitu ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan "Selamat datang di hotspot SMK XXX". Nah, untuk XX-nya ini diganti menjadi nama sekolah Anda ya. Oke, kita masuk ke menu files.
Kemudian di sini cari hotspot login.html. Nah, yang ini ya. Kita kecilkan dulu. Nah, yang ini ditarik saja keluar seperti ini. Nanti langsung saja di double klik. Kita lihat. Nah, di sini ada tulisan please login to use the internet hotspot service. Nah, tulisan ini nanti akan kita ganti menjadi tulisan yang selamat datang di hotspot SMK. Nah, itu ya. Oke, untuk cara mengeditnya, di sini diklik kanan, kemudian buka dengan notepad. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada tulisan please login to use the internet hotspot service. Yang ini kita ganti saja menjadi selamat datang di hotspot SMK XXX. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, XXX-nya kita ganti menjadi nama sekolah kita masing-masing ya. Oke, jika sudah, klik file kemudian save atau simpan. Oke, kita masuk lagi ke mikrotiknya. Jika sudah disimpan, kita double klik dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah berubah ya. Selamat datang di hotspot SMK HFG. Oke, jika sudah selesai, kemudian yang ini kita hapus. Kita klik yang remove, yang ini ya. Oke, jika sudah di remove, kemudian yang ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Posisinya tadi di atas logout ya. Oke, seperti ini ya. Oke, yang ini sudah selesai. Kemudian lanjut. Kita tandai dulu. Oke, lanjut. Buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Untuk username-nya ada kepala sekolah, guru, kemudian siswa. Untuk passwordnya kepala sekolah 123, guru 456, dan siswa 789. Untuk kecepatannya kepala sekolah 512 kbps, guru 256 kbps, dan siswa 128 kbps. Oke, kita masuk ke menu hotspot. Kemudian pilih user profile. Kemudian di sini tambahkan, masuk ke tab general. Untuk name-nya itu yang pertama kita inputkan kepala sekolah. Kemudian untuk address poolnya ini pilih DHCP pool 2. Kenapa yang kedua? Kita lihat di IP kemudian DHCP server. Nah, di sini untuk wireless LAN itu DHCP poolnya yang kedua ya di address poolnya. Jadi di sini pilih yang DHCP pool 2. Kemudian untuk rate limitsnya itu 512 kbps. Di sini inputkan 512 K. Garis miring 512 K. Artinya untuk upload dan download sama-sama 512 kilobyte per second ya. Kemudian untuk queue-nya ini, untuk parent queue-nya dinonkan. Kesudah apply, kemudian oke. Tambahkan lagi yang kedua. Yang kedua yaitu untuk guru. Di sini name-nya kita isikan guru, kemudian address pool-nya pilih pool 2. Kemudian untuk rate limits-nya itu tadi 256 256K / 256K. Oke, kemudian untuk share usernya ini kita tambahkan
Misalkan jumlah gurunya itu ada 20, kita inputkan 20. Jika ini tidak dirubah, maka hanya satu saja yang bisa terkoneksi ke wireless atau ke hotspotnya ya. Oke, kemudian di tab queue ini untuk parent queue-nya sama dinonkan. Jika sudah, apply, kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi yang ketiga, itu untuk siswa. Kita copy, kita inputkan di sini di name-nya. Kemudian address pool-nya pool 2, kemudian share user-nya ini kita inputkan saja 50. Jadi untuk 50 siswa. Kemudian rate limit. Kemudian untuk rate limits-nya itu 128. Sini kita inputkan 128k/128k. Oke, kemudian masuk ke tab queue. Untuk parent queue-nya sama dinonkan, apply, kemudian oke. Oke, lanjut ke menu user. Di sini kita tambahkan usernya. Itu untuk servernya pilih hotspot 1, kemudian untuk name-nya yang pertama itu yaitu kepala sekolah. Kemudian untuk passwordnya kita inputkan 123 ya. Untuk profilnya ini kita inputkan yang kepala sekolah. Oke, jika sudah, klik apply, kemudian oke. Oke, lanjut yang kedua, kita tambahkan lagi servernya, pilih hotspot 1. Kemudian untuk name-nya yang kedua itu guru. Kemudian untuk passwordnya guru itu 456. Kemudian untuk profilnya pilih yang guru. Ya sudah, apply, kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi satu lagi untuk servernya, pilih hotspot 1. Untuk name-nya yang ketiga itu yaitu siswa. Kemudian untuk passwordnya siswa itu 789. 789. Kemudian untuk profilnya itu pilih yang siswa. Klik apply, kemudian oke. Oke, sudah selesai yang ini ya. Kita tandai. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 6 terlebih dahulu, yaitu konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. Oke, untuk yang jaringan wireless kita setting terlebih dahulu di menu firewall. Masuk IP, kemudian masuk ke firewall, kemudian di tab NAT ini tambahkan di tab general, change-nya itu srcNAT, kemudian out interface-nya itu pilih either satu internet. Kemudian untuk action-nya itu pilih masquerade. Kita sudah, kemudian apply. Oke. Di sini kita lihat di soalnya itu konfigurasi routing statis. Jadi kita harus menginputkan secara manual untuk IP statisnya. Oke, kita masuk ke IP, kemudian pilih routes. Di sini bisa kita lihat statusnya yaitu DAS. DAS atau Dynamic Active Static. Nah, yang ini kita hapus saja. Kita tambahkan yang baru. Di sini untuk gateway-nya kita inputkan secara manual 192 168 1.1. Oke, jika sudah klik apply, kemudian oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk statusnya sudah berubah yaitu aktif statik. Artinya ini statusnya sudah berubah menjadi routing statis ya, seperti yang diminta di soal. Oke, yang ini kita tandai sudah selesai.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu konfigurasi VLAN pada routerboard dengan ketentuan seperti berikut. Port 1 terhubung ke WiFi routerboard dan difungsikan sebagai port terang. Kemudian port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1, port 4 terhubung ke VLAN 2 dan gunakan mode VLAN secure dan logika always strip. Nah, di sini saya yang port 4 ini akan diganti menjadi port 3 ya. Kemudian ini yang port 3 kita hapus. Jadi seperti ini. Port 1 terhubung ke WiFi routerboard dan difungsikan sebagai port terang. Kemudian port 2-nya terhubung ke VLAN 1 dan port 3-nya terhubung ke VLAN 2. Kenapa seperti ini? Karena di sini saya menggunakan MikroTik yang 4 port ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini saya menggunakan MikroTik yang 4 port. Jadi untuk yang ini port 4-nya kita hapus, kita ganti menjadi port 3. Di sini ya. Kemudian port 4 ini nanti kita gunakan untuk konfigurasi MikroTik-nya menggunakan laptop. Oke, di sini saya akan sambungkan terlebih dahulu dari routerboard yang kedua, yaitu yang sebagai switch ke laptop untuk konfigurasi MikroTik-nya. Tentunya menggunakan port yang keempat ya. Jika teman-teman menggunakan MikroTik yang 5 port, bisa disesuaikan dengan yang di soal ya. Jadi bisa disamakan yang di soal. Oke, kita buka terlebih dahulu MikroTik-nya. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke MikroTik-nya. Jangan lupa kita reset terlebih dahulu, reset configuration, kita checklist yang 2 ini. Oke, proses resetnya sudah selesai. Kita masuk terlebih dahulu ke MikroTik-nya. Pertama-tama kita masuk ke menu bridge, kemudian di sini tambahkan untuk name-nya kita tambahkan UKKTKJ. Apply, oke. Kemudian pindah ke menu ports, tambahkan, kemudian interface-nya pilih either 1, apply, oke. Kemudian tambahkan lagi, di sini interface-nya pilih either 2, apply, oke. Kemudian tambahkan lagi di sini either 3, apply, oke. Kenapa sampai either 3? Karena di sini saya tadi sampai port 3 ya. Port 3 di mana terhubung ke VLAN 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu switch. Kemudian pilih tab VLAN. Di sini kita tambahkan untuk VLAN ID-nya yang pertama itu yaitu 10. Untuk ports-nya pilih yang pertama either 1 yaitu sumber internetnya, kemudian tambahkan lagi either 2 yang nanti tersebar ke either 2 ya. Kemudian apply, oke. Kemudian tambahkan lagi yang kedua yaitu VLAN ID 20. Untuk ports-nya yang pertama either 1, kemudian yang kedua itu either 3. Jika sudah apply, kemudian oke. Oke, kita lihat dulu soalnya. Di sini untuk port yang pertama terhubung ke WiFi routerboard dan difungsikan sebagai port terang. Oke. Jadi kita masuk ke tab port, kemudian yang either 1 ini kita pilih untuk VLAN modenya itu pilih yang secure. Kemudian untuk VLAN header-nya pilih yang add if missing karena di sini diminta untuk sebagai port terang ya. Oke. Secure, kemudian add if missing. Untuk default VLAN ID-nya itu dikosongkan. Jika sudah apply, kemudian oke. Kemudian untuk either 2 ini untuk VLAN modenya kita pilih sama secure. Kemudian untuk VLAN header-nya ini pilih yang always strip. Kenapa always strip? Karena di soal di sini gunakan mode VLAN secure dan logika always strip ya.
Oke, di sini pilih always strip untuk headernya dan default VLAN ID-nya itu pilih yang 10 untuk yang header 2. Sudah apply, kemudian oke. Kemudian masuk ke yang header 3. VLAN modenya pilih yang secure, kemudian headernya pilih always strip. Kemudian default VLAN ID-nya pilih yang 20. Jika sudah apply, kemudian oke. Header 4 tidak usah disetting karena ini sebagai port yang terhubung ke laptop ya untuk setting mikrotiknya. Oke, kita lihat lagi soalnya. Yang ini berarti sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian ya. Lakukan pengujian pada seluruh klien pada jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Klien PC jaringan kabel terhubung dengan port 2. Kemudian klien laptop dengan port 4 dan jaringan wireless ya. Oke. Jadi sekarang saya akan memindahkan atau menyambungkan dari port 3 ini. Dari port 3 disambungkan ke laptop ya sebagai pengujian. Oke, di sini statusnya sudah tersambung ya. Sekarang kita lihat IP address-nya. Untuk port yang ketiga itu, nah yang ini ya. Untuk VLAN 2 atau port yang ketiga itu DHCP poolnya 6010 sampai 6050. Sekarang kita cek IP address-nya. Nah, ini IP address-nya di sini 60.50 ya. 60.50 60.50 sudah sesuai ya untuk yang VLAN 2. Kita coba untuk koneksi internetnya. Oke, tersambung ya untuk koneksi internetnya juga. Oke. Kemudian yang kedua kita pindahkan dari port 2 ke laptop ya sebagai pengujian. Saya akan pindahkan terlebih dahulu. Oke, di sini statusnya sudah terhubung. Sekarang kita cek IP address-nya. Di sini untuk VLAN 1 itu IP address-nya 40.10 sampai 40.50. Sekarang kita cek. Nah, ini ya. IP address 192.168.40.50. Sesuai yang di soal ya, 40.10 sampai 40.50 untuk VLAN yang ke-1. Untuk koneksi internetnya kita coba lagi. Nah, untuk koneksi internetnya juga sudah terkoneksi ya. Sekarang kita coba yang terakhir. Oke, sekarang kita coba yang terakhir, yaitu pengujian yang wireless ya. Bisa menggunakan Android atau iOS. Di sini saya menggunakan laptop saja ya.
Untuk nama wifi-nya tadi UKK_ nomor peserta ya. Yang ini kita sambungkan. Oke, saya akan cabut terlebih dahulu kabelnya ya. Oke, kita coba sambungkan untuk koneksi wirelessnya atau hotspotnya. Nah, ini ya. Di sini kita masuk ke tampilan login hotspot. Untuk login hotspotnya tadi kita sudah rubah menjadi selamat datang di hotspot SMK HFG ya. Jadi tampilannya seperti ini. Seperti yang diminta di soal yang ini ya. Oke, sudah terkoneksi ke internetnya. Untuk passwordnya tadi admin dan username-nya juga admin ya. Kita coba buka YouTube. Oke, untuk YouTube juga sudah terhubung ya untuk koneksi internetnya. Oke, untuk soalnya sudah kita bahas semua ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan untuk soal uji kompetensi keahlian TKJ paket yang kedua tahun 2023-2024. Semoga bermanfaat and see you next time.